Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini kita akan mulai perkuliahan. Materi kita hari ini di digital marketing adalah mengenai e-commerce, gitu ya. Saya akan share dulu materinya. Kalian juga bisa download di ini ya, di LMS. Oke, ini materi kita hari ini mengenai e-commerce, gitu ya. Saya yakin semuanya sudah pada kenal dan sudah pada familiar dengan kata e-commerce, gitu ya. Sambil saya menjelaskan, kalian langsung absen di kolom chat. Oke, apa itu e-commerce? Gitu ya. Jadi e-commerce definisinya menurut Sevi adalah sebagai semua bentuk proses pertukaran informasi antara organisasi dan stakeholder berbasiskan media elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Jadi banyak sekali definisi-definisi mengenai e-commerce, tapi saya ambil ini dari Sevi. Semuanya mirip-mirip dan sama, dan bagi saya itu tidak masalah, gitu ya. Kalian boleh ambil definisi dari manapun atau mendefinisikan dari kalian sendiri. Yang jelas, e-commerce ini adalah di dalamnya ada kata poin pentingnya, yaitu pertukaran informasi antara organisasi dan stakeholder gitu, dan menggunakan media elektronik ya. Itu poin pentingnya. Nah, kenapa lahirnya e-commerce ini otomatis ada latar belakangnya ya. Yang pertama itu adanya evolusi komputer. Di sini termasuk hardware dan juga softwarenya. Ya. Jadi kenapa? Kan perangkat keras hardware gitu ya. Saat ini kita juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jadi bukan hanya penyusutan ukurannya yang makin kecil gitu ya, kita juga diikuti dengan performanya itu yang makin bagus gitu ya, makin dalam gitu, makin cepat komputasinya juga. Nah, selain itu juga softwarenya juga semakin bagus gitu ya, dan sistem operasinya juga semakin beragam inovasinya. Di sini sehingga bermunculan satu persatu nih kayak handphone, smartphone, tablet gitu ya. Nah, ini juga terus berkembang inovasinya sehingga kemajuan ini yang mendukung munculnya sebuah layanan dalam pola transaksi elektronik gitu. Nah, yang kita sebut sebagai e-commerce gitu. Jadi baik dari sisi server, layanan gitu ya, sehingga kini tuh menjadikan bahwa di sini muncullah sebuah kata gitu ya, sebuah kegiatan yang kita sebut sebagai e-commerce. Terus yang kedua latar belakangnya adalah perkembangan jaringan komputer dan internet gitu ya. Otomatis nih kita sudah, apalagi kita yang melek IT gitu ya, kita sudah tidak bisa memungkiri lagi nih perkembangan jaringan dan komputer dan internet ini, adanya berbagai provider gitu ya, layanan akses internet, telekomunikasi. Nah, ini juga berperan aktif untuk sebagai faktor perkembangan jaringan komputer dan internet ini. Gitu ya. Ini udah jelas lah. Yang ketiga, perubahan pola pikir, bukan pikir ya, itu perubahan pola pikir dan gaya hidup manusia di era digital. Kalian generasi milenial gitu ya, anak-anak milenial pasti sudah tidak heran nih mengenai pola pikir yang berubah menjadi di era digital ini. Dengan adanya perkembangan gitu ya, perkembangan sampai saat ini, hari ini tuh dibuktikan makin banyak kegiatan yang ada di dunia nyata atau fisik dialihkan ke dunia internet. Contoh aja yang bisnis menjadi e-bisnis, SCM-nya menjadi SCM, atau transaksi yang tadinya berada di dunia nyata ini dialihkan ke dunia maya atau dunia internet. Sehingga termasuk pembelajaran yang tadinya offline sekarang udah mulai ada e-learning-nya gitu ya. Nah, ini juga
pola pikir dan gaya hidup manusia yang memang berubah memasuki era digital ini. Nah, gimana sih kegiatan e-commerce itu, gitu ya, alur kegiatannya? Kalian bisa lihat di gambar sini, gitu ya. Di gambar sini alur kegiatan e-commerce. Alur kegiatan e-commerce ini kalian perhatikan mouse-nya ya, mouse saya ini. Dimulai dari konsumen. Nah, di mana dimulai dari konsumen atau bisa kita sebut sebagai buyer, gitu ya. Dia terhubung ke layanan dan aplikasi e-commerce melalui jaringan komputer, baik itu internet maupun intranet. Nah, dengan menggunakan aplikasi perantara ini, misalkan kita menggunakan web browser gitu atau Chrome gitu ya, pembeli login melakukan sebelum beli dia melakukan pendaftaran dulu di sini. Ketika login, ya dia melakukan pendaftaran sehingga disitulah ada proses pengumpulan informasi mengenai si buyer oleh pelaku e-commerce ini, gitu ya. Nah, jadi di sini poin pertama nih, online buyer purchase a product at merchant site. Jadi dia beli produk itu di site-nya si merchant, gitu ya, baik itu mau wireless station atau, nah di sini juga ada sertifikat authority-nya. Nah, setelah itu dia mengumpulkan data, dia mengirimkan datanya terkumpul oleh si penjual, maka dia masuk ke kolom bisa melakukan pencarian produk di sini. Dia bisa melakukan pencarian produk secara virtual. Di sini ada namanya katalog online. Nah, yang disediakan sama si toko online ini. Nah, di sini juga ada keranjang virtual, di mana untuk membantu pembeli online di dalam memilih dan meletakkan produknya. Nah, di sini juga pada saat jadi balik proses ini ada layanan atau teknologi anti fraud, di mana di sini untuk menjaga agar tidak terjadi kecurangan, gitu ya, di dalam proses berbelanja ini. Jadi ada teknologi anti fraud-nya. Hal ini sama aja sih dengan kalau sama seperti pengawasan pada saat kita melakukan pembelian di toko fisik, gitu ya. Jadi ada pengawasannya agar dia membeli dengan aman. Dari situ, gitu ya. Di sini poin kedua kan consumer information nih di encrypt gitu, transfer. Terus poin ketiga nih format ordernya gitu ya dari host ke payment gateway. Jadi setelah dapat barangnya, dia melakukan pembayaran gitu ya. Payment gateway ini akan dilakukan diteruskan prosesnya gitu ya ke bank yang bersangkutan untuk melakukan validasi. Jadi pada saat sudah ada barangnya, sudah dibeli, selanjutnya proses pembayaran secara elektronik ini kepada sistem yang menangani masalah pembayaran website ini. Jadi dia akan bayar nih ke website ini. Kemudian dia akan kontak dan kepada bank yang yang digunakan pembeli untuk melakukan pembayaran tersebut. Nah, pada proses pembayaran elektronik ini, di belakang layar tuh biasanya banyak sih diaktifkan gitu ya, bahwa untuk mengamankan kayak secure socket layer-nya gitu untuk menjamin agar proses pembayarannya bisa berlangsung secara aman dan nyaman. Nah, setelah pembayar ini dikonfirmasi ke si bank gitu ya. Jadi payment gateway itu transfer uangnya dari merchant ke merchant dari bank account ini. Nah, setelah itu baru transaction ini komplit. Jadi nanti si pembeli tinggal menunggu barangnya dikirim. Ini alur kegiatan e-commerce gitu ya. Jadi nanti kalian harus bisa menceritakan tabel ini, gambar ini maksud saya. Dari nomor 1 sampai nomor 5, dari mulai dia pembeli masuk sampai ke transaksi ini komplit. Gampang ya. Nah, bagaimana sih cara kerjanya gitu ya? Dan komponen-komponen apa yang ada tadi di dalam pada saat
alur kerja tadi gitu ya. Yang pertama berarti kan ada penjualnya, di mana penjualnya ini secara online ya. Terus ada pembelinya, tadi si buyer. Ada teknologi yang dipakai. Ini buyer, pembeli, ini yang jual, ada teknologi yang menyertakan ini semua, dan yang penting adalah jaringan internetnya. Gitu ya. Teknologinya ini bisa misalkan pakai teknologi web, gitu ya, PHP, MySQL, atau misalkan untuk transaksinya nih menggunakan protokol SSL gitu ya, atau misalkan untuk prosesnya, dukungan cloud computing-nya atau ERP-nya gitu ya. Untuk penjualannya, point of sale-nya gitu. Nah, atau CRM. Nah, ini teknologi yang bisa dipakai pada proses alur kegiatan tadi gitu ya. Jaringan komputer udah jelas. Nah, pada saat proses tadi berarti kan ada cara kerjanya. Cara kerja sebuah e-commerce itu sendiri. Cara kerjanya seperti apa gitu ya? Ini bisa dilihat nih dari bawah gitu ya. Dari bawah Anda sebagai pelakunya. Di sini ada admin interface-nya gitu ya. Ada admin interface-nya, terus ada yang pertama pasti di dalamnya ini dia ada produk. Ada produk itu berupa barang ataupun jasa yang diperjualbelikan di dalam interface ini. Itu yang nanti akan ditawarkan ke konsumen online. Yang kedua ada konsumen online-nya, dia yang tadi yang membeli gitu ya, berniat membeli produknya yang ditawarkan di sini. Terus yang ketiga ada mekanisme pelayanan konsumennya. Mekanisme ini dalam sebuah tatap muka aplikasi gitu ya, atau yang berbasis web gitu. Dimulai dari sistem menangani proses katalog yang tadi sampai ke sistem menangani produk mana yang diambil gitu ya, yang masuk ke keranjang tadi. Termasuk sampai ke sistem pembayarannya gitu ya. Sehingga nanti ada inventory produknya juga, mana yang akan dibutuhkan nanti yang akan dikirim ke konsumen. Setelah itu ada produk database gitu ya. Jadi produknya tadi sampai ada produknya, terus ada payment, sistem paymentnya gitu ya. Terus ada shipping produknya, pengiriman produknya. Pengiriman produknya dengan menggunakan sistem biasanya. Jadi ketahuan nih ini sudah sampai mana, sudah sampai customer atau belum. Nah, yang terakhir adalah adanya penanganan atau penanganan logistik secara online. Jadi artinya harus ada ketersediaan produknya, bagaimana stoknya di sana ketika habis, maka stoknya di situ akan tulis kosong atau tinggal satu. Ketika melihat tinggal satu banyak, ada 10 lagi. Nah, itu juga yang ada yang menangani stoknya. Gitu. Nanti, nah itulah itu yang terjadi di dalam website sebuah e-commerce. Nah, sebelum ini ke e-commerce, website ini ditampilkan di customer. Sebentar. Oke, itu cara kerjanya di dalam sebuah e-commerce gitu ya. Nah, e-commerce itu kalau berdasarkan produk yang dijual itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah e-commerce physical goods, di mana e-commerce ini fokus dalam menjual produk barang secara fisik yang dijual secara online. Nah, contohnya e-commerce physical goods itu kayak Bukalapak nih, atau Lazada gitu ya, atau Shopee. Nah, itu juga e-commerce bisa kategori ke dalam e-commerce physical good. Terus e-commerce digital good. E-commerce digital good ini fokusnya menjual benda-benda digital secara online. Bentuk fisiknya tuh tidak ada, tidak terlihat, namun si pembeli dapat merasakan menggunakan produk tersebut. Misalnya nih penjualan e-musik, software, terus e-book gitu ya. Kayak kalau misalkan bagaimana Bukalapak juga bisa masuk ke dalam e-commerce digital ketika dia menjual e-book gitu. Kalau misalkan dia yang khusus e-book saja, maka dia kategorinya e-commerce digital saja. Terus yang ketiga e-commerce service good. Jadi fokusnya dia menjual layanan.
atau servis secara online. Contohnya tuh tiket.com, dia melayani penjualan tiket, asuransi cyber, online training. Nah, itu masuk ke dalam service good. Gitu ya. Ketika ada lembaga training yang menjual secara online, dia masuknya ke e-commerce service good. Ini paham lah ya. Nah, layanan apa saja sih yang ada pada e-commerce gitu ya? Layanan yang ada pada e-commerce itu ada 14. Ada 14. Nggak usah kalian hafal, tapi kalian harus tahu satu persatu. Yang pertama itu adalah product management. Nah, product management ini fungsinya membantu, yang ini ya, yang warna merah, fungsinya membantu proses manajemen produk. Artinya bahwa terdapat fitur atau layanan manajemen produk, barang dan jasa yang diperjualbelikan secara online. Jadi dalam product management ini diharapkan dapat memberikan manfaat, gitu ya, adanya manfaat. Yang pertama itu memberikan kemudahan bagi pengelola toko online dalam mengelola toko mereka. Dalam hal ini, barang-barang yang ada di gudang dan etalase toko online jadi bisa dikelola. Yang kedua, memudahkan pembeli dan pengunjung di dalam melihat katalog online, masuk ke product management. Terus yang ketiga juga memudahkan pembeli dan pengunjung di dalam mencari barang, gitu, atau produk yang mereka perlukan secara cepat dan mudah. Jadi ada 3 manfaat itu yang bisa dipakai, yang bisa diimplementasikan di product management. Bergeser ke sebelah kanan, user management. Nah, user management ini adalah layanan yang diberikan e-commerce untuk memudahkan proses terhadap user atau penggunanya, gitu ya. Jadi setiap pengguna itu memiliki akses atau privilege yang berbeda-beda biasanya. Nah, akses ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada para pengguna dari berbagai tingkatan, misalkan administrator, pengelola toko online-nya, hingga sampai ke pengunjung. Jadi user management itu lebih ke arah privilege-nya yang di layer-layer gitu ya, dibagi seperti apa dari mulai pengelola sampai ke si pengunjungnya. Nah, sehingga di sini otomatis kan jadi ada manfaatnya nih user management. Yang pertama, dia bisa sebagai untuk memudahkan mengelola dan para pengguna dari berbagai tingkatan. Gitu. Terus yang kedua, memberikan keamanan juga nih pada e-commerce dengan adanya akses-akses tertentu atau privilege tertentu untuk setiap kelompok pengguna yang berbeda. Terus juga memudahkan di dalam pemberian tugas, gitu, pemberian tugas dan tanggung jawab kepada setiap petugas yang ada di e-commerce ini, yang sebagai adminnya gitu ya. Jadi ketahuan nih tugasnya apa aja. Udah 2 nih ya, manfaat dari product management dan user management. Lanjut ya, kita ke cross sell atau upsell. Nah, cross sell, ada yang bilang juga cross selling gitu ya, upselling. Keduanya merupakan upaya untuk memperoleh keuntungan di dalam proses jual beli. Jadi biasanya sih dilakukan oleh usaha kecil. Nah, ada perbedaan mendasar nih antara cross sell dan upsell. Kalau cross sell nih ingat-ingat ya, lebih menekankan kepada penawaran yang lebih dari satu variasi produk kepada konsumen. Jadi dia menekankannya penawaran lebih dari satu variasi produk. Itu cross sell. Kalau upsell mirip dengan cross sell, namun menawarkan versi terbaiknya dari produk yang ditawarkan. Jadi fokus ke satu produk terbaiknya. Gitu. Nah, di sini ada otomatis gitu ya, di dalam e-commerce itu ada dukungannya layanan yang apa namanya itu digunakan ke dalam beberapa versi gitu ya.
bisa juga ada fitur-fitur tertentu di katalog online-nya, atau di etalase online-nya juga bervariasi gitu ya. Adanya variasi etalase gitu untuk yang disampaikan ke pengunjung. Yang keempat ya. Yang keempat itu adalah katalog manajemen. Ini yang warna biru. Warna biru ini. Jadi katalog manajemen itu dia sebagai membantu untuk proses di produk gitu ya. Jadi dia sebagai katalog online untuk barang dan jasa yang disediakan oleh sistem di e-commerce-nya. Nah, fungsinya katalog manajemen itu satu, bisa memudahkan pembeli nih di dalam memilih produk mana saja yang akan mereka beli. Itu satu. Yang kedua, memudahkan dalam memperoleh informasi mengenai perbandingan di antara produk, antara satu produk dengan produk lainnya, gitu yang serupa ya. Termasuk juga apakah ada bonus di situ, apakah ada potongan harga, atau misalkan ada promo-promo lainnya. Nah, terus bagi pengelola online sendiri, katalog online ini dan manajemen katalog manajemen ini memudahkan dalam proses pemasaran produknya secara online, gitu, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi dia juga membantu untuk memilah-milah nih apa ya proses pemasaran yang bisa dilakukan untuk produk tersebut. 1, 2, 3, 4. Sekarang yang kelima, content management yang warna orange ya. Orange. Nah, content management ini untuk membantu pengelola toko online dalam melakukan manajemen konten. Gitu ya. Jadi misalnya nih ada berita-berita seputar toko online-nya atau seputar produknya malahan. Misalkan ada produk terbaru, ada diskon, ada penawaran harga gitu ya. Ada layanan di layanan content management ini. Jadi pada prakteknya mengenai toko online gitu ya, sejumlah aplikasi open source-nya tuh ada yang disebut dengan CMS, Content Management System. Nah, ini dapat melihat berbagai fitur layanan yang disediakan di masing-masing content management itu sendiri. Jadi bisa dilihat open source-nya. Oh ya, jangan lupa mic-nya untuk dimatikan dulu ya, di-mute dulu ya, agar tidak mengganggu penjelasan. Jadi coba cek, perhatikan mic-nya, mohon untuk di-mute atau dimatikan terlebih dahulu. Selanjutnya, saya ingatkan lagi, mic-nya tolong dimatikan dulu. Nah, selanjutnya mengenai order management. Ya, di dalam layanan itu ada order management. Di sini otomatis membantu pengelola si toko online itu dalam mengelola data-data pesanan dari pembeli. Jadi di sini ada nih, gitu ya. Biasanya sih ada berbagai macam aplikasinya nih di e-commerce itu, termasuk dalam open source CMS ya, Content Management System juga ada. Ada proses order management system atau proses order management. Terus biasanya sih kalau untuk order banyaknya sekarang yang mobile itu loh, mobile commerce gitu ya. Mereka kan ada tuh yang kalau kita ke restoran dia membawa tablet atau apa gitu ya. Itu salah satu bentuk order management. Jadi si pelayannya membawa tablet, ya silakan pesan apa, dia tinggal klik. Nah udah gitu sudah deh selesai gitu ya. Tinggal nunggu apa yang kita pesan datang. Itu mengenai order management. Itu juga diaplikasikan di e-commerce. Nah, terus selanjutnya yang warna hijau, ini yang ke-7 gitu ya, adalah inventory management. Nah, layanan inventory management ini untuk otomatis ada manfaatnya gitu ya. Jadi di sini kan ini memudahkan si pengelola toko itu melakukan manajemen pengecekan barang ya, manajemen inventory-nya juga, stoknya juga gitu, stok barang yang masih ada, stok mana yang harus dikembalikan ke supplier,
mana juga yang memang itu cacat, rusak gitu ya, atau misalkan barang yang sudah expired. Nah, otomatis ini ada beberapa manfaat yang ketika kita mengimplementasikan inventory management ini. Manfaat yang pertama adalah adanya kemudahan bagi petugas atau pengelola toko online ini dalam mengetahui atau mencatat stok barang yang ada di gudang, seperti bilang. Terus yang kedua, informasi mengenai stok barang itu digunakan sebagai acuan untuk strategi penjualan. Nah, di sini misalkan nih, kita meletakkan di etalase toko online beserta diskon apabila bila stoknya masih banyak nih, kita pada saat pasang di etalase online, kita tambahkan diskon. Tapi kalau misalkan stoknya sudah menipis, wah kita harus apa yang harus kita lakukan nih? Oh, memesan lagi nih ke supplier. Atau ketika barangnya expired, wah kita perlu mengadakan promo diskon nih agar atau cuci gudang agar produknya terjual habis gitu. Nah, terus yang ketiga, ini juga bisa inventory management itu membantu dalam proses transaksi barang secara online dengan menyajikan ketersediaan barang yang akan pembeli. Nah, terus yang keempat bisa pembeli atau pengunjung tuh dia mendapatkan informasi stok yang tersedia dan itu update dan itu real gitu loh, real time. Gitu. Jadi dia tidak perlu ragu ketika misalkan dia akan membeli karena memang barangnya ada. Jadi kemungkinan pembatalan akan semakin kecil. Selanjutnya yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang ke-8, yang poin ungu paling bawah itu ada payment service. Nah, udah jelas nih, payment service artinya service mengenai pembayaran. Di sini pembayaran karena kita berbicara online pasti itu harus menggunakan media elektronik atau online. Bisa pakai PayPal, kartu kredit gitu ya. Terus kerjasama dengan bank, menggunakan internet banking dan lain sebagainya. Nah, di sini juga harus ada pengamanannya gitu ya. Payment ini misalkan memanfaatkan SSL gitu ya, secure socket layer, kriptografi, terus ada kunci-kunci atau PIN. Nah, itu juga yang harus diterapkan di sini. Nah, dengan adanya ini juga kita nggak perlu antri di kasir gitu ya. Jadi kita bisa langsung klik gitu ya, lakukan pembayaran tanpa bawa uang tunai, ya gitu selesai deh. Selanjutnya yang ke-9, ini ada personalization atau personalisasi. Di sini membantu konsumen secara personal atau pribadi untuk memilih sendiri barang atau jasa yang dibutuhkan. Dan otomatis personalisasi ini jadi si konsumen kan dia bisa memilih sendiri gitu ya tanpa ada, kan kadang-kadang kalau di toko yang fisik gitu ya, kadang-kadang ada beberapa konsumen yang dia merasa risih ketika dia diikuti sama pelayan gitu ya. Padahal niat pelayannya baik gitu ya. Tapi kadang-kadang kita risih, kita pengen punya privasi tersendiri. Nah, pada saat pembelian e-commerce secara online ini personalisasi itu ada gitu. Jadi kita bisa milih sesuka hati kita gitu ya, tanpa harus ada yang mengikuti gitu ya. Nah, tapi di sini juga kita harus menyediasi pelaku e-commerce, dia harus menyediakan customer care. Artinya ketika ada komplain atau apa, dia harus membuka layanan itu, gitu ya, agar si konsumennya sendiri merasa puas, gitu ya, di sini. Selanjutnya yang ke-10 ya, yang ke-10 campaign management. Nah, di sini kita lihat dari sisi marketing, gitu ya. Jadi untuk meningkatkan pemasarannya diperlukan adanya proses marketing berbentuk iklan, kampanye, sosialisasi, gitu ya. Jadi untuk menyikapi hal tersebut disediakanlah e-commerce yang di dalam itu ada sistem campaign management atau manajemen marketing.
Campaign management ini berfungsi untuk membantu pemilik atau pengelola toko online di dalam melakukan pemasaran secara online. Tadi bentuknya bisa iklan, bisa publikasi, bisa juga apa namanya tuh kampanye gitu ya, sosialisasi melalui internet gitu ya. Nah, atau misalkan cara yang kemarin melalui email marketing gitu ya. Ini campaign management yang bisa diterapkan. Nah, campaign management ini biasanya ada aplikasinya dan layanannya yang untuk e-commerce ini. Maka pengelolaan tersebut dilakukan bisa lebih mudah dan profesional melalui ada halaman administratornya, sehingga dengan adanya campaign management ini dia akan terhubung nih ke media-media internet lainnya, misalkan ke medsos ataupun ke email gitu ya. Jadi ke provider-provider sehingga dia akan dengan mudah nih untuk melakukan periklanan atau kampanye atau publikasi. Selanjutnya yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ke-11 mengenai loyalty management. Loyalty management ini disediakan oleh e-commerce untuk membantu si pengusaha online-nya sendiri dalam rangka memberikan loyalitas kepada para konsumennya. Jadi loyalty management bukan loyalty di internal management, tapi loyalty bagaimana si customer itu bisa loyal kepada tokonya gitu ya. Nah, di sini bisa bentuknya ada penerimaan saran, masukan dari konsumen gitu ya, terus ada solusi, terus ini juga apa namanya, dengan adanya tadi pemberian saran dan lain sebagainya tadi akan membantu mendongkrak pemasukan dari sisi penjualan produknya. Kenapa? Karena kepuasan dan kepercayaan konsumennya akan meningkat dan bertahan sehingga menjadikan si e-commerce-nya atau pemilik usaha online ini mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Artinya bisa survive gitu. Nah, selanjutnya mengenai agak lama ya di sini ya, di slide ini, mengenai customer service. Customer service, jelas namanya customer service. Nah, tapi di sini customer service secara online. Jadi, layanan ini disediakan berupa layanan kontak mulai email, chatting, video, gitu ya, atau kontak pesan. Nah, manfaatnya, satu, memudahkan interaksi nih antara pengunjung dan pembeli dengan pengelola toko. Yang kedua, interaksi juga bisa nih dalam bentuk opini, testimoni, gitu ya, saran. Di sini untuk meningkatkan layanan dan kualitas dari si barangnya tersebut. Jadi ada customer service-nya yang mengelola hubungan dengan pelanggan, gitu ya, dengan customer. Nah, ada poin yang berbeda. Di sini ada search service. Apa itu search service? Yaitu layanan standar yang umumnya disediakan hampir semua jenis aplikasi layanan berbasis komputer gitu dan jaringan ini, termasuk juga pada e-commerce gitu. Fungsinya search service ini satu, membantu pengunjung online dalam mempercepat pencarian. Dia bisa ngetikkan nama produk atau nama apa namanya tuh hal-hal yang terkait dengan produk yang dia inginkan. Ibaratnya nih, kalau di dunia nyata para pengunjung dan pembeli itu dia nggak harus keliling toko gitu, yang untuk mencari barang yang mereka beli gitu. Tapi disediakan komputer dengan menu pencarian sehingga pembeli bisa mudah nih gitu ya memperoleh informasi dan lokasi barang. Misalkan kayak saya mau ke Togamas mau beli buku gitu ya. Saya daripada nyari langsung keliling, yang saya tuju yang pertama kali itu si komputernya. Saya ketikkan di situ nama buku yang saya cari. Oh, sudah apa namanya itu ketemu, nanti saya tanyakan, "Oh, ada di rak sekian." Nanya ke si Masnya, "Rak sekian ada di sebelah mana?" gitu. Nanti si Masnya menunjukin.
gitu ya. Nah itu search service itu semacam itu. Nah jadi bagi pengelola toko online-nya juga ini memudahkan dalam melakukan pencarian barang atau produk nih ketika ada kesalahan yang mau diedit atau mau diperbaiki gitu ya. Nah itu juga atau dihapus atau ditambahkan informasinya. Nah ini juga memudahkan untuk si pengelola toko. Search service udah, yang terakhir adalah reporting dan data analisis gitu. Jadi ini layanan berupa laporan dan analisa yang disediakan e-commerce. Nah, layanan ini gitu ya sama pentingnya dengan yang dari product management ke sini sampai search service yang ada 13 ini nih. Ke-14 reporting data dan analisis ini fungsinya membantu si pemilik toko agar di dalam memperoleh laporan dan penjualannya itu sudah dianalisa gitu. Jadi gimana ya? Membantu pemilik toko online atau usaha online di dalam memperoleh laporan penjualan dan pembelian online yang terjadi pada usahanya beserta dengan bantuan analisa yang ada di dalamnya. Jadi di sini otomatis kita mendapatkan laporan si pemilik toko ini, termasuk juga sudah dianalisis datanya, gitu. Sehingga di sini memudahkan pemilik untuk menganalisa atau menentukan keputusan apa yang harus diambil. Nah, karena proses data miningnya sudah dilakukan gitu ya, sehingga kita tinggal mengambil keputusan apa sih decision making yang harus dibuat. Nah, ada beberapa nih gitu ya open source untuk ini, termasuk di dalamnya adalah CMS Content Management System. Nah, ini juga ada report and data analisisnya. Terus biasanya laporannya itu dia udah disediakan nih dalam bentuk digital atau PDF gitu ya. Jadi kita tinggal download saja gitu ya. Tinggal download saja, sudah deh keluar laporannya. Gitu. Jadi ada 14 ini ya. Nanti kalau misalkan ini kalian bisa ulang video saya gitu ya nanti di LMS. Saya biasanya masukkan ke LMS. Itu layanan yang ada pada e-commerce gitu ya. Sekarang sudah jam 5:30. Oke, selanjutnya adalah nah ini aplikasi-aplikasi yang ada pada e-commerce. Nah, ini juga udah tidak asing karena sebelum-sebelumnya sudah pernah disinggung. Ya. Nah, aplikasi apa saja gitu ya, aplikasi apa saja yang ada. Yang pertama adalah tadi content management system. Biasanya ada nih dalam e-commerce itu. Jadi ini adalah aplikasi berbasis web yang umumnya ditulis dengan PHP bahasa pemrogramannya. Nah, ditujukan sebagai aplikasi e-commerce. Nah, content management system ini juga sama sih, ada yang open source-nya gitu. Jadi kalian bisa cari open source-nya untuk atau misalkan ingin create sendiri itu lebih bagus gitu ya. Atau menggunakan jasa orang lain untuk membuat CMS e-commerce ini. Yang kedua, aplikasinya ERP, Enterprise Resource Planning. Aplikasi e-commerce ini yang berbasis komputer menggunakan sistem informasi yang kompleks dan terintegrasi. Biasanya ERP ini ada 6 modul, ya. Jadi umumnya setidaknya itu ada 6 modul yang utama yang berkaitan dengan e-commerce. Yang pertama ini modul payment untuk pembayaran secara elektronik. Modul ini membantu konsumen melakukan pembayaran secara cepat dan mudah, efektif, terus tanpa terkendala gitu ya. Terus baik itu terkendala waktu, biaya, dan tenaga termasuk lokasi. Nah itu untuk konsumen. Nah kalau untuk bagi penyedia produknya atau penjualnya, ini memberikan keuntungan berupa kemudahan bagi kemudahan untuk memperoleh si pembayaran tadi.
Nah, terus si konsumen juga di sini dia akan merasa nyaman ketika berbelanja di toko online gitu ya. Nah, jadi si ERP ini perlu nih apa namanya produk apa modul ini. Yang kedua untuk stok barang atau inventory gitu ya. Dalam proses transaksi kan ada nih data atau informasi mengenai berapa banyak barang yang dijual, barang yang sisa, stok mengenai yang di gudang, total yang dikirim penyuplai, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, fitur inventory ini yang menyediakan itu semua. Gitu. Jadi bagi ERP modul ini sangat penting. Ya. Terus yang ketiga untuk masalah marketing atau pemasarannya. Nah, biasanya kan kalau online otomatis pemasarannya secara global ya dan secara digital berbasis internet. Nah, jadi ini merupakan kunci sukses juga nih untuk memasarkan produknya. Maka ditentukanlah adanya konsep atau modul untuk pemasaran. Yang keempat nih mengenai pengirimannya atau shipping-nya juga. Nah, kadang-kadang ditambahkan juga untuk pelacakan pengiriman. Jadi barang yang sudah dibayar itu akan dikirimkan sesuai alamat yang diberikan oleh konsumen. Nah, biasanya ini akan melibatkan pihak ketiga atau kurir. Nah, di situ juga harus ada tracking bahwa barangnya sudah sampai mana sesuai dengan estimasi yang kita janjikan gitu ya, atau tidak. Atau misalkan, lamanya di mana itu nanti ketahuan. Terus adanya untuk data warehouse atau data mining, data pengumpulan datanya gitu ya. Jadi kan biasanya kan kalau misalkan skala besar nih gitu ya, perlu data warehouse. Jadi untuk penyimpanan datanya. Ini bisa dipakai untuk memperoleh informasi dan juga bisa untuk sebagai decision making dalam hal bisnis yang sedang dijalankan. Yang keenam itu adalah modul-modul yang untuk mengintegrasikan itu semua seperti CRM, SCM gitu ya. Nah, itu juga bahwa untuk mengkolaborasikan dengan tujuan tuh mempermudah dan menyempurnakan fungsi-fungsi yang 5 tadi gitu ya. Kayak gitu. Itu aplikasi yang ada di e-commerce khususnya di enterprise resource planning. Nah, di dalam ERP ini ada 1, 2, 3. Ada elemen ya. Elemen memang yang di dalam ERP. Yang pertama manufacturing nih. Manufacturing. Yang ini ya, yang warna ungu. Elemen-elemen ini di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini ada manufacturing, supply chain management, project management, customer relationship management, finance, dan human resource. Jadi ada 6. Ya. Yang pertama manufacturing. Manufacturing itu membantu menghubungkan bagian produksi ya, bagian produksi, bagian pengemasan, pemaketan hingga ke bagian pemasaran dan penjual. Di sini tuh dapat diperoleh informasi berapa besar biaya produksi yang diperlukan, berapa harga jualnya, dan juga berapa keuntungan yang akan diperoleh di manufacturing ini. Selanjutnya ada supply chain management. Kita sudah belajar bentuk dari e-commerce ya. Di dalamnya nanti ada CRM, ERP gitu ya. Untuk mencapai ada fungsinya gitu ya, bahwa untuk ke margin juga. Terus ada project management. Nah, biasanya kan ERP ini menggunakan teknologi informasi. Nah, atau TI gitu ya. Misal nih, untuk pengelolaan perkebunan, misalkan tebu atau teh gitu ya, diperlukan sebuah manajemen yang baik untuk proyek. Ada project manajemennya.
Sehingga di sini ada ketahuan nih, wah dalam project manajemennya itu bagaimana nih pengelolaan biayanya, keahliannya, pengelolaan waktunya, pengerjaannya, dan pengerjaan-pengerjaan lainnya, sehingga memang timingnya tepat, artinya timingnya tidak delay. Dari mulai dia produk itu akan masuk ke manufaktur, dibuat, dirubah gitu ya, dari mulai raw material sampai ke barang jadi, nah itu akan terkontrol dengan baik dengan adanya project management ini. Terus customer relationship management. Ini aplikasi e-commerce juga yang aplikasi e-commerce yang tambahan. Dia memang mengelola untuk dengan customer, gitu ya, mengelola hubungan dengan pelanggan. Terus ada dalam ERP itu ada elementsnya finance atau accounting. Nah, ini berhubungan dengan finansial atau akuntansi. Di sini setidaknya tuh ada memuat nih data-data mengenai pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, dan organisasi pemanfaatan ERP-nya seperti apa nih, gitu ya. Jadi ini elemen-elemen. Yang terakhir adalah human resource-nya itu sendiri, yaitu adalah orang atau yang mengerjakan dari masing-masing ini, gitu kan. Dia yang mengerjakan elemen human resource-nya gimana, capable atau tidak, gitu, sesuai dengan ini atau sesuai dengan harapan atau tidak, gitu ya. Nanti ini akan dievaluasi orangnya. Jadi orangnya harus bisa melaksanakan ini ERP ini dengan tepat. Selanjutnya dalam aplikasi e-commerce itu ada CRM, Customer Relationship Management. Nah, di CRM ini gitu ya, coba kalian lihat bahwa di step ini ada memiliki subbagian gitu ya. Ada bagian marketing warna biru nih, bagian sales, orders, dan support gitu ya. Nah, bagian marketing ini terdapat RAM campaigns gitu ya, generate lead, terus pembuatan sebuah database. Nah, bagian marketing ini berhubungan dengan proses pemasaran terutama secara online. Sehingga kayak promosi online dan database untuk penyimpanan data itu merupakan hal yang penting gitu ya. Terus pada bagian support juga misalkan ada ini yang bawah itu yang warna merah, ini ada manage case, conduct training, penyediaan layanan, provide service, terus develop knowledge base. Nah, bagian support ini dukungan teknis terhadap sistem dan terhadap sistem pada CRM ini. Jadi agar bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Nah, sehingga di sini diperlukan layanan SDM yang memang kompeten di bidang ini. Pengembangan pengetahuan, berbasis informasi, adanya pelatihan, nah untuk upgrade SDM agar dia memang bisa menjalankan ini semua. Mundur ke sini, bagian order. Order ini ada delivery product dan product invoice gitu ya. Di sini berhubungan dengan sejumlah pesanan otomatis. Kalau misalkan namanya juga delivery product ya. Terus bagaimana bagian ini untuk produk-produk yang sudah terbeli gitu ya, sudah terbeli itu dan dikirimkan ke alamat tujuan. Terus ada invoice-nya juga. Nah, data ini diolah menjadi informasi yang memberikan nilai dan arti dalam artian, wah ada value-nya juga gitu loh. Berapa sih margin-nya? Nah, itu. Yang terakhir pada bagian sales ini ada sign leads, qualify leads, convert leads, track opportunity. Nah, di sini ketahuan leads-nya berapa sih? Terus yang potensialnya berapa? Terus di-convert, kira-kira peluangnya seperti apa? Ini adalah customer aplikasi CRM gitu ya yang dikhususkan membantu hubungan dengan
pembeli atau pelanggan dari bisnis yang kita jalankan. Selanjutnya Enterprise Application Integration atau EAI gitu ya. Nah, di sini akan ada dua hal utama ya. EAI ini aplikasi e-commerce yang membantu mengintegrasikan semua aplikasi lainnya pada e-commerce gitu ya. Dalam suatu proses termasuk terdapat dua hal utama, value chain, ada value chain, ada business process. Kalau value chain itu ada di tadi SCM, supply chain management. Itu ada di hal di value chain. Nah, kalau business process ini adalah kalau AI ini maksud saya ini yang terkait ke dalam bisnis proses gitu. Jadi alurnya itu ada aplikasi gitu ya. Mulai dari sini. Alurnya dari people, terus dia nanti ada aplikasi, terus ada datanya, ada bisnis partnernya, prosesnya. Sehingga bisa dikatakan jadi dia tidak hanya mengintegrasikan proses bisnis, tapi juga aplikasi dan layanan yang tersedia. Buat fungsi tengahnya itu. Nah, ini adalah alur dari sebuah EAI gitu ya. Dia masuk ke aplikasi sampai ke prosesnya. Dalam EAI juga implementasinya tuh ini ada bentuk integrasi EAI-nya dalam implementasi jaringan komputer, gitu ya. Bisa dilihat, gitu ya. Di dalamnya itu bahwa di sini integrasi antara e-commerce, beragam klien, gitu ya. Ini kita diintegrasikan nih. Client server, web object, gitu ya, dan lain-lain di sini. Ini bentuk diintegrasinya. Jadi memang ini digabungkan saja gitu. Nah, itulah sebuah AI itu untuk menggabungkan ini semua agar ini bisa berjalan dengan baik. Tolong mic-nya ditutup dulu ya. Mohon maaf, mungkin maghribnya akan kita ini dulu. Alus anjing bisa foto dari kurang apa kan? Apa ya teh? Ini saya dari yang di tengah we tahu ini. Oke, habis main lah. Mic-nya tolong di-mute dulu sehingga tidak mengganggu. Nah, di sini ini selanjutnya kita akan berbicara mengenai supply chain management, aplikasi dari e-commerce gitu ya, mengenai supply chain management. Nah, supply chain management ini juga akan kemarin ini dibahas juga dalam e-business gitu ya. Jadi di sini hanya saya akan membahas tentang proses penyaluran rantai pasokannya saja dengan komputerisasi atau secara online. Nah, supply chain levelnya itu ada dari sisi strategi itu yang paling atas, nanti ada taktik, ada operasional, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari gambar, gitu ya, dilihat dari gambar, dilihat dari gambar ini bisa dilihat nih, ini ada global supply chain. Global supply chain ini artinya sih sebenarnya ini mau menggambarkan bedanya kalau global supply chain sama domestik. Kalau domestik itu dia cukup nih dari suatu kota hanya cukup menggunakan angkutan darat langsung sampai ke tempat distribusi. Jadi ingat ya, supply chain management ini adalah bukan dari produsen ke konsumen, tapi dari supplier ke produsen. Ini inovatif distribution-nya ini atau alliance forward ini adalah gudang maksudnya. Jadi kalau global dia bisa shipping-nya menggunakan berbagai macam transportasi.
Itu ya, bisa mungkin menggunakan kereta dulu, terus nanti masuk ke pelabuhan gitu ya, masuk ke pelabuhan pakai kereta lagi sampai ke penggudang. Nah, kalau ini cukup lebih simple itu. Nah, supply chain level itu kalau ada 3 level untuk keterkaitan antar elemen rantai pasokan ini. Yang pertama strategi, ya. Pada level strategi ini perlu kematangan bagi para pelaku e-commerce, gitu ya. Ini berhubungan dengan pemilihan lokasi, penyimpanan bahan baku, terus barang hasil produksi, pemilihan rekan bisnis, terus penentuan keputusan, biaya produksi, dan pengeluaran-pengeluarannya itu di level strategi. Jadi, kalau misalkan ini lebih ke arah top management. Taktik, gitu ya. Level taktik ini mirip dengan strategi, cuma yang membedakannya adanya penekanan pada apa saja perencanaan yang menjadi nilai lebih dari e-commerce dibandingkan kompetitor lainnya. Misalkan nih, taktik adanya pemberian reward nih, atau gaji yang lebih kepada karyawan yang berprestasi, teknik pemilihan lokasi fisiknya, atau misalkan taktik untuk kontrak, perjanjian, atau inventarisasi, dan lain-lain. Kalau operation, ini sejumlah langkah-langkah yang diambil untuk dijalankan di masing-masing subdivisi, gitu ya. Misalkan dia bertanggung jawab untuk kelangsungan rantai suplainya, gitu ya, maka dia menjalankan operasional atau hariannya lah kalau di sini. Nah, aplikasi-aplikasi apa saja? Dalam supply chain management ini ada 7 bagian atau elemen. Ya. Yang pertama, supply chain strategi di yang atas itu berhubungan dengan semua strategi yang digunakan dalam supply chain management. Terus supply chain planning, ini segala bentuk perencanaan yang digunakan untuk agar supply chain ini bisa berjalan. Yang ketiga, supply chain enterprise application. Ini segala aplikasi atau semua aplikasi atau perangkat lunak yang berskala enterprise yang digunakan untuk supply chain management. Supply chain operation. Ini semua bentuk operasi yang terkait supply chain. Jadi pelaksanaan operasionalnya. Terus procurement. Ini proses pengadaannya, gitu ya, yang akan didistribusikan ke pasar. Product life cycle manajemennya berhubungan dengan manajemen daur hidup dari suatu produknya, dari mulai penelitian pasar, kebutuhan konsumen, desain produk, sampai ke pengujian dan juga penetrasi pasar. Logistik ini berhubungan dengan ketersediaan produk atau inventory yang akan juga berhubungan nanti dengan transaksi dalam point of sale. Itu elemen-elemen dalam supply chain management. Nah, itu mengenai pertemuan kita hari ini, gitu ya. Semoga kalian bisa memahaminya, dan untuk tugas bisa dilihat di sini. Jadi pada saat di e-commerce itu, gitu ya, itu kan ada pengamanan untuk menggunakan SSL atau firewall atau cloud computing, gitu ya. Jadi kalian di sini membuat makalah mengenai keamanan pada e-commerce, di mana makalahnya berisi yang pertama, pengamanan pada e-commerce menggunakan salah satu ini, SSL, firewall atau cloud computing, pilih salah satu. Nanti di dalamnya kalian jelasin mengenai SSL, firewall atau cloud computing itu, salah satu aja sesuai dengan yang pilih sini. Terus sistem kerjanya juga bagaimana, itu kalian jelaskan. Yang kedua, pengamanannya pada saat transaksi menggunakan NFC dan credit card ini atau PIN. Pilih salah satu. NFC credit card atau PIN, gitu ya. Kalau ini NFC dan credit card, gitu ya, dua ini. Nah, terus mengenal teknologinya seperti apa, pilih salah satu sesuai dengan pilihan di sini. Terus konsep kerja dan implementasinya seperti apa. Yang terakhir, kalian dari poin
A dan B ini buat kesimpulan. Nah, ini dikerjakan per kelompok, dibuat makalah. Kelompoknya boleh sama dengan yang sebelumnya atau juga boleh berubah. Asal ketentuannya, satu, kelompoknya harus 5 sampai 6 orang. Kurang dari itu tidak akan saya terima, lebih dari itu juga tidak akan saya terima. Disubmit cukup 1 orang saja perwakilannya, dikumpulkan melalui LMS, ada ini tersendiri, batas pengumpulannya minggu depan tanggal 10 Desember. Lewat dari situ tidak akan saya periksa. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan? Silahkan bagi yang ada pertanyaan. Jangan lupa absennya ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Gitu ya. Terima kasih atas atensinya, atas kehadirannya. Sebelum kita tutup,